Halo, cek sound, tes. Oke. Halo, selamat malam. Sabtu malam minggu ini. Pada ngapain? Oke, sambil menunggu teman-teman yang datang, aku izinkan, aku izin memperkenalkan diri ya. Karena ini topik pada malam hari ini sesuai dengan minggu lalu itu, atau pertemuan sebelumnya aku bilang, malam ini aku bahas full, bongkar tentang Tuhan. Yang mana sebenarnya aku cukup bukan grogi ya apa gugup bukan gugup ya apa namanya khawatir hati-hati karena ini Tuhan. Nah, Tuhan ini kalau aku nggak disclaimer dari awal ya aku akan bilang bahwa ini temannya dari kesadaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silahkan hadir. Nah, jadi aku disclaimer dari awal buat teman-teman semuanya dan yang akan menonton rekaman video ini ke depannya. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku itu Fernando Prelian Adam. Ya udah gitu aja. Karena kalau aku pakai embel-embel gelar segala macam, toh nggak penting juga. Nggak akan, ya mungkin ada segelintir yang memang dia klienku, yang terus dia menjadi istilahnya butuh otoritasku. Tapi itu semua nggak penting. Kalau kita bahasnya kesadaran. Nah, yang lebih penting itu sekarang adalah tentang apa sih yang paling penting, yang penting itu apa sih yang paling penting dalam kesadaran kita itu. Nah, dan pada malam hari ini, makanya aku disclaimer, ini adalah akun atau pembahasan materinya kesadaran, bukan akun agama. Oke ya, satu. Yang kedua, mungkin ya, karena aku backgroundnya memang punya pengetahuan, punya ilmu, ada referensi mungkin nanti, entah itu agama, entah itu kitab, tapi aku nggak bahas itu. Jadi jangan kayak berharap aku ngaji atau ngisi pengajian gitu, nggak usah. Tolong ya, karena aku juga dari dulu tuh udah pernah punya pengalaman yang serupa, tapi akhirnya semakin lama kan aku juga semakin enjoy, semakin nyaman. Karena dulu tuh, kalau aku yang dulu, ketika ricuh ya, dalam artian tuh banyak sebuah tekanan dari luar, kamu dibilang aku gitu ya, kamu tuh ya sesat, menyesatkan dan lain sebagainya. Tapi aku di sini akan bilang, ya itulah kesadaran apa adanya. Mungkin ya, mungkin sebenarnya yang kamu nggak sadar, aku bilang ya waktu itu ya ke orang-orang yang begitu, mungkin kamu mengira bahwa itu maksud Tuhan, tapi sebenarnya itu adalah pikiranmu sendiri. Jadi kayak yang sebenarnya marah tuh siapa? Tuhan atau pikiran keyakinanmu tentang Tuhan. Nah gitu. Sehingga ya, aku nggak mau lah kayak capek-capek terusin. Mau aku bilang inilah ada aliran lah, hakikat lah, tarekat lah, makrifat kayak itu nggak penting jadinya ketika ada sebuah label dan Tuhan itu yang akan kita bahas malam hari ini. Kadang ini kalau yang belum siap ya, aku bilangnya belum siap lah ya. Ya begitu, akhirnya punya kecenderungan untuk salah paham dan memang dalam kesadaran sendiri pun nggak ada satu kata pun yang bisa
merepresentasikan Tuhan. Jadi apapun yang dikatakan ini pasti salah. Yang kedua, bisa bikin salah paham. Salah tuh dalam artian begini, karena tidak ada segala sesuatu yang dapat memberikan konsep tentang Tuhan. Tapi ada yang paling bisa kita alami. Nah, yang bisa kita alami itu adalah ketuhanan atau kesadaran. Jadi, aku di malam hari ini bukan tentang mengajak kamu eh, percaya atau beragama, nggak perlu dulu, karena coba untuk mengalami Tuhan. Oke ya, itu disclaimer aku ya di awal. Mungkin nanti akan apa, kalau sekarang kan enak ya, sepi. Tapi kalau nanti biasanya agak ramai, ya nanti ada, karena waktu yang live aja, yang live beberapa beberapa yang lalu lah gitu. Itu bahas reinkarnasi aja, waduh, aku diributin. Yang mana ini malam hari ini aku nggak bahas reinkarnasi, jelas, karena bahasnya ya cuma satu konsep atau satu tentang tema Tuhan. Oke ya, kita mulai. Jadi aku juga ini ya, karena ini mungkin topik yang paling bagus atau ya aku seneng dan happy untuk bahas ini. Jadi salah satu rekamannya yang terbaik gitu. Makanya aku ingin ucapkan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Jadi pakai formal dulu ya, karena aku tahu bahwa yang akan dibahas pada malam hari ini tentang Tuhan. Tuhan itu kalau nggak kubahas total, ya nanti nyangkut. Aku akan bahas total pada malam hari ini. Jadi mungkin bisa berpart 2, tapi ya semoga cukup ya. Siap ya. Tema malam hari ini adalah Tuhan versi kesadaran. Ingat, versi kesadaran. Bukan Tuhan di agama atau apapun lah, kepercayaan apapun. Nah, jadi sebelum kita bahas ya, ini coba tarik nafas dulu. Mungkin kalau yang ingin ke belakang silakan dulu. Mau yang minum, minum dulu. Karena ngapain sih ini malam minggu kan? Malam minggu tuh nggak jalan, tapi malah nontonin kayak gini kan? Ya aku berterima kasih juga nggak apa-apa. Jadi kita coba lah ya berbicara, berbincang-bincang, dan state-nya kita, state tuh apa ya? Kondisi kita. Coba fun dalam suasana perayaan. Jadi usahakan ya, bukan usahakan, gila. Enjoy, tenang, dan pantengin, ngamatin bahwa ya ini perayaannya, bukan main-main ya. Kayak kalau main-main tuh terkesan kayak, oh kamu ngomong ini main-main ya, kayak seakan-akan ngejek atau rendah. Bukan. Tapi coba tolong kondisikan dirimu sambil mengamati ini, mendengar, melihat itu dalam suasana perayaan. Jadinya enjoy. Karena banyak orang yang dia tersinggung bukan karena Tuhan, tapi karena memang dirinya itu punya keyakinan dan konsep di kepalanya. Kita mulai. Karena topik ini topik yang berbahaya, teman-teman. Jadi sebenarnya bahaya ke siapa kan? Yang ngomong aku, jadi ya nggak apa-apa. Padat ya bahasanya ini. Nanti dari pertama ini, dari awal sampai akhir, mungkin ini akan lebih dari sejam. Nah, jadi aku akan bilang bahwa kalau enggak sefrekuensi gitu ya, kan kita udah bahas ya tentang frekuensi, vibrasi. Tapi pada malam hari ini coba kita ambil suasananya. Suasana tentang kesadaran yang kita bisa nikmati, kita bisa alami sendiri. Nah, biasanya karena sudah masuk ke sini udah ke filter ya. Pasti udah biasa. Udah sering mendengar. Siapa sih dari kalian itu yang nggak tahu agama atau nggak pernah dengar agama? Pasti nggak mungkin di Indonesia dan bisa bahasa Indonesia, orang Indonesia. Pasti tahu. Pasti ya otomatis, kalaupun nggak melaksanakan, nggak dalam ritual tertentu, ya pasti tahu bahwa sekitarnya
ada yang namanya agama, nggak buta banget kayak apa itu agama, nggak mungkin dari kayak gua ada agama tuh apa, nggak mungkin kan. Jadi untuk teman-teman yang mau meninggalkan live ini, dipersilahkan sekarang. Karena kalau nggak sefrekuensi, pasti tersinggung. Malam hari ini, aku mau belak-belakan. Aku mau, apa ya, langsung, apa, frontal gitu. Udah gitu. Itu disclaimer-nya. Dipersilahkan sekarang, silahkan tinggalkan live ini. Karena aku akan ngetre-ngetre apa ya, Tuhanmu itu. Aku akan memperkosa Tuhanmu itu. Oke ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi dipersilahkan sebelum terlambat dan emosi. Kalau malam minggu ini enaknya jalan aja udah, daripada nontonin live begini. Tapi kalau sudah siap, oke? Okay? Ya, kalau sudah siap, kita mulai sekarang. Oke, agamanya apa Kak? Menarik nih. Ya, tapi nggak apa-apa kalau sekedar nanya. Ya, nggak apa-apa. Kalau kita bahas dulu deh ya, sebelum bahas aku menjawab apa agamaku, tapi ya kita coba bahas dulu deh. Nih, agama tuh apa sih? Gitu. Tapi kalau agama tuh sudah hasil dari subjektivitas presentasi dari yang mengalami. Nah, jadi sebelum aku mempraktekkan atau membicarakan melabeli diriku dengan agama, dalam kesadaran kita ingat rumusnya atau premisnya apa? Kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, kita bukan tubuh, kita bukan nama, kita bukan keyakinan. Nah, kita bukan agama, kita bukan semua itu, kita ya kita, kamu ya kamu. Nah, itu ya, itu premisnya tuh. Itu sudah biasa kita dengarkan dan itulah kesadarannya. Tapi karena biasanya terlalu melekat, apa agamamu? Oh, aku agamaku ini gitu. Dan dia meyakini dirinya adalah agamanya itu. Padahal agama ya agama. Jadi aku ingatkan kembali bahwa apapun konsep kalian, apapun agama kalian, sekarang tolong ya, letakkan dulu kepalamu itu ke bawah. Letakkan, oke? Okay? Kosongkan atau memang ya jernihkan saja semua isi kepalamu tentang Tuhan, tentang agama. Jadi tolong. Jadi kakak tidak menyembah. Nah, itu konsep lagi. Bukan berarti tidak menyembah. Oke ya. Makanya kita coba bahas dulu ya. Ini versinya kesadaran. Itu pasti pikiran akan kemana-mana. Tidak menyembah, tidak beragama, tidak bertuhan. Dan itu makanya ini akan aku bahas pada malam hari ini. Itu. Seperti biasa, jadi warningnya itu tadi letakkan dulu di kepala, semua konsep yang tadi di kepala konsepnya. Makanya kata Jalaluddin Rumi itu, kalau kamu ingin melihat langit atau naik ke langit itu, kamu kepalamu kamu injak, kamu taruh ke bawah, terus injak-injak kepalamu agar kamu bisa naik ke langit. Itu kata Rumi. Tahu kan Jalaluddin Rumi? Jadi kepalanya itu ya tentang tadi makanya udah muncul pertanyaan apa jadi kakak nggak menyembah wah nggak menyembah nih atau nggak beragama nih waduh oke ya itu dulu kok semua konsepnya tolong turunkan apapun yang kamu yakini sekarang turunkan dulu udah aku pesannya itu aja karena kita mau mulai pada malam hari ini kita bahas kesadaran dan tema malam hari ini adalah tentang Tuhan Tuhan dalam kesadaran kayak gimana Tuhan dalam kesadaran tuh apa? Ini yang akan kita bahas seru. Aku agak gimana ya? Seru nih tapi aku ngelek apanya? Ininya apa? Layarnya kah atau koneksinya kah? Ya coba aku pelan-pelan ya. Aku pelan-pelan sekarang untuk menikmati kesadaran ya sekarang present moment saat ini damai santai kita sekarang. Suaraku kedengeran ya? Oke. Jadi bahas Tuhan ya
Dari kesadaran ini, yang paling penting untuk disadari adalah semua pemikiran, semua pemahaman, semua konsep yang kamu tahu tentang Tuhan, termasuk apa yang aku bahas pada malam hari ini, ya, termasuk itu. Jadi aku nggak akan bilang bahwa, oh, pembahasanku ini loh yang benar. Nggak ada, nggak. Enggak. Cuman aku akan bilang ini versinya kesadaran. Karena apapun yang kita bahas itu pasti jadi label. Karena kita kepikiran dulu. Kamu nerima informasi ini masuknya kepikiran dulu. Kalau kan nggak kepikiran gimana kamu ngalami? Nggak akan bisa ngalami. Makanya kepikiran dulu. Nah, kepikirannya disadari pikirannya seperti yang kita udah bahas selama ini. Disadari atau disadari itu kayak gimana? Pelepasan kemelekatan, pelepasan pendaman emosi. Oh, masih susah. Pelepasan emosi. Ya. Pelepasan emosi. Oh, pelepasan emosi. Oke, siap. Emosinya gimana? Wah, emosi tentang pikiran, tentang rasamu, tentang pertanyaan-pertanyaanmu itu yang mungkin ruwet, yang bikin kepala tuh mumet. Apalagi ngomong tentang Tuhan. Jadi, ini bahas tentang Tuhan dari sisi kesadaran. Pemahaman ini yang akan kita bahas. Jadi tentang batin. Ini bukan tentang keluar. Bukan tentang bahwa ketika kamu sudah berkesadaran atau apapun, nanti kamu keluar-keluar. Enggak. Jadi ini ke dalam dulu. Nah, karena di sini sekarang kolamnya atau wadahnya itu kita belajar dan bicara kesadaran, jadi ya nggak masalah kan? Bukan berarti bahwa kayak seakan-akan kok katanya nggak usah keluar-keluar ngomong kayak gitu. Tapi ini kok sekarang live kayak ngomong begitu? Ya karena ini kesadaran. Maksudnya tuh yang batin itu karena dia belum pernah mengalami batin. Jadinya pasti dari awal punya nafsu, punya keinginan untuk mencari Tuhan. Padahal Tuhan nggak kemana-mana. Tuhan tidak di mana-mana karena dia tidak pernah kemana-mana. Oke ya? Jadi aku pakai bahas kata Tuhan dulu di awal. Tuhan. Tuhan, oke ya? Agar tidak semakin salah paham dengan pembahasan kita pada malam hari ini, karena wajar ya kalau salah paham. Wajar, wajar sekali. Oke, terima kasih yang menunggunya. Makanya aku sekarang full jor-joran. Dan mungkin aku abis ini ya, abis kegiatan full dari pagi sampai sore, mungkin kelihatan wajahnya agak capek, mohon dimaklumi. Tapi karena aku sudah singkat saja, nggak bisa singkat sebenarnya. Karena ini pemahaman batin, pemahaman mendalam, pemahaman kesadaran. Jadi nggak mungkin singkat. Ya, sebenarnya nggak mungkin singkat. Dia akan menjadi singkat ketika kamu mengalaminya secara totalitas, mengalami Tuhan. Masalahnya adalah, apakah kamu mengalaminya atau tidak? Gitu ya. Siap? Daya tadi aku udah bilang bahwa dogma, doktrin di kepala konsepnya itu dilunturkan. Kepalanya ditaruh dulu, terus sekarang santai, enjoy. Siap? Tuhan, apa itu Tuhan? Sosoknya gimana? Gimana kerjaannya? Gimana sifatnya? Bagaimana kesadaran melihat Tuhan? Sekarang aku akan tanya nih ya. Aku tanya ke kalian. Kamu percaya nggak Tuhan? Percaya nggak Tuhan? Dijawab ya, diketik aja. Percaya nggak Tuhan? Percayakah kepada Tuhan? Coba. Percaya, oke. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah, benar. Jadi, percaya, oke. Oke, terima kasih, terima kasih. Aku langsung to the point aja ya. Sebelum kita jawab pertanyaan itu, percaya diri sendiri, oke, bagus. Oke, ya oke, percaya. Terima kasih jawabannya. Percaya ya. Nah, sekarang aku tanya. Ini kedengeran ya? Aku tanya pertanyaannya begini. Apakah kamu percaya bahwa matahari itu ada? Jawab lagi sekarang. Percaya nggak matahari itu ada?
Coba, jawabannya gimana? Percaya nggak matahari itu ada? Percaya, percaya. Kok bisa percaya matahari itu ada? Karena lihat. Oke, sekarang gini. Ini kan sebenarnya pertanyaan pikiran. Yang sebenarnya gini. Nih sekarang ya. Percaya karena sekarang gini nih. Nih denger ya. Ada nggak orang yang nanya percaya nggak sama matahari? Percaya nggak matahari itu ada? Ada nggak orang yang nanya begitu? Pernah nggak kamu ditanya begitu dalam kehidupan normal sehari-hari? Pernah nggak? Kamu percaya nggak matahari itu ada? Nah, aku jawab ya langsung ya. Enggak, ya betul kan? Belum pernah. Nah, belum pernah. Kenapa aku tanya? Kenapa pertanyaan itu muncul? Nah, siapa yang bertanya tentang matahari itu ada? Siapa? Hanya orang yang buta dari lahir. Dia nggak pernah melihat matahari, makanya dia tanya matahari itu ada apa enggak. Belum pernah kan? Nah, sebenarnya pertanyaan yang asli itu bukan tentang apakah percaya Tuhan apa enggak. Sebenarnya kamu itu buta apa enggak? Pertanyaannya kamu buta kah? Sampai Tuhan tuh harus kamu percayai. Kamu percaya Tuhan, malah jadinya kamu seakan-akan nggak percaya. Karena kamu nggak ngalami itu. Makanya ketika ditanya itu kan, orang buta tadi, kamu percaya? Percaya. Percaya itu karena dia seolah-olah memang itu ada, karena dia jadi yakin. Tapi nggak pernah ngeliat, kan nggak ngalami mataharinya bagaimana. Dia tahu mungkin rasa sensasi hangatnya. Dia mungkin tahu, ngerasain. Tapi rasanya sinar matahari itu kalau disamain dengan sinar ultraviolet, sama-sama hangat. Mungkin bukan matahari. Makanya sebenarnya kalau tentang Tuhan itu, kalau kita ditanya percaya, aku pribadi kalau sekarang ya, aku nggak percaya. Ngapain percaya Tuhan? Ngapain? Karena jangan marah dulu nih. Karena kamu ngalami. Tapi sadar nggak selama ini ngalami Tuhan? Nah, cara ngalami Tuhan itu yang kita sadari itu. Belum pernah kan, percaya karena dogma. Nah, jadi kenapa muncul pertanyaan dan pernyataan bahwa tentang Tuhan itu ada ditanya lagi. Percaya nggak sama Tuhan? Percaya, percaya. Justru dengan kata-kata kalimat bahwa Tuhan itu dipercayai, seakan-akan kamu ragu. Seakan-akan kayak, oh iya, Tuhan itu ya ada. Dan ada kalau di pikiran tuh jadinya apa? Jadinya apa coba? Jadinya sosok. Sosok. Makanya hanya orang buta yang bertanya, ingin percaya, matahari itu ada nggak? Dia menggambarkan dalam pikirannya yang dia nggak pernah melihat itu, ya sosok-sosok yang ketiadaan tentang matahari itu sama, ya kan? Kalau dalam Islam, ya makanya la ilaha illallah. La ilaha itu tiada Tuhan selain ketiadaan. Iya, tiada Tuhan selain ketiadaan. Jadi itu ketiadaan. Nah, makanya gini, dalam Islam itu sampai akhirnya kamu tuh dilarang. Iya dilarang ya. Karena filosofinya keras kan, dilarang untuk menggambar. Bukan sebenarnya nggak boleh, karena emang nggak bisa. Tapi sekarang pertanyaannya, orang bisa buat patung buat gambar. Itu di luar. Pertanyaannya sekarang satu, sama nggak ketika kamu memikirkan tentang Tuhan tuh di kepala itu dengan gambar? Sama, sama aja. Karena kamu nganggap Tuhan itu sosok. Makanya kalau kamu percaya pada Tuhan, percaya itu berarti kamu ya sudah langsung dalam pikiran benak itu tentang sosok. Mau dibilang laisa kamislihi syai'un, dia tidak dapat diserupakan dengan apapun. Dia tidak rupa.
dengan segala sesuatu. Tapi sosoknya dalam pikiranmu itu ya tidak serupa dengan apapun itu jadi sosok. Nah, makanya ini perlu disadari pikirannya. Pikiran menyadari bahwa Tuhan itu ya bukan untuk dipikirkan, tapi untuk dialami. Makanya pembahasan kita pada malam hari ini tuh ya kesadaran dan otomatis dengan kesadaran kamu mengalami Tuhan. Makanya dengan doktrin dan dogma itu pertumbuhan spiritual karena tanpa doktrin tanpa dogma ya kita nggak kenal ini semua, kita nggak ada kesadaran, kita nggak tahu agama apapun. Ini informasi sebagai jembatan yang dibuat ya pertama untuk meyakinkan kamu tentang Tuhan, tapi nggak sampai di situ ya, dia harus dilampaui dengan cara dialami. Nah, dengan dialami, bukan lagi tentang kamu harus percaya pada Tuhan. Ketika kamu ditanya, apakah kamu percaya? Enggak. Kenapa harus percaya? Aku ngalami. Masalahnya kamu tahu nggak sadar sedang ngalami itu. Nah, itu yang mungkin belum ada jawaban karena jawabannya di pikiran nggak akan ketemu dan nggak akan muncul. Kenapa? Ya karena pikiran nggak bisa jawab. Ngalami Tuhan. Nggak bisa. Maka pikiran harus dibuat percaya. Oke ya. Kalau matahari itu nggak ada, manusia nggak ada, gitu kan? Ya nggak asik kan? Kayak pembahasannya apa sih? Matahari, manusia, atau bahkan aku bilang nih, karet itu ada apa enggak? Kayak kayak nggak asik ngapain bahas karet? Tapi di otak kita yang dari kecil, dari sejak dulu udah ada dogma tentang Tuhan, bahas Tuhan nih, kayaknya seru nih. Sama kan? Tetap kayak menjadikan Tuhan sebagai sosok. Coba aku bahas karet pada malam hari ini, karet aja nih. Nggak seru, nggak asik apa nih orang bahas karet. Tapi kalau bahas Tuhan, kayak menarik nih Tuhan. Nah itu sadari juga pembahasan tentang Tuhan itu. Agar kita tuh biasa saja. Apalagi jangan sampai dengan, oh Tuhan, ketakutan. Nah kita akan bongkar nih pada malam hari ini nih. Yang Tuhan, yang neraka, yang surga, apapun itu. Jadi gini, misalnya ya, kita lanjut. Ayo nih contohnya. Ayo kita buat perkumpulan bahwa Tuhan itu ada. Atau sebaliknya, ayo kita buat perkumpulan ya, perkumpulan bahwa kita Tuhan itu tidak ada. Nah, gitu. Itu semua konsepnya. Ya nanti kita bahasnya cara mengenal Tuhan ya, kita bahas nih pelan-pelan nih. Kita pelan-pelan sampai akhirnya oh, ya, gitu ya. Nah, misalnya apa nih? Pulpen. Ini pulpen ini ada. Ya, ngapain bahas pulpen? Ya kan? Kayak nggak seru aja. Tapi kalau bahas Tuhan tuh kayak seru ngapa? Kenapa coba? Nah itu kan. Padahal selama ini, ya kita sudah dalam ruang itu. Cuma di pikiran itu, pikiran ya. Pikiran adalah tentang Tuhan, yang ada sosoknya. Oke kalau sekarang aku ditanya nih, ada rekamannya. Kalau bisa live malamnya direkam biar kita bisa putar berulang. Ada rekamannya di YouTube-ku. Ya, ada. Jadi ketika misalnya nih pulpen. Aku nanyain ke kalian, pulpen ini ada apa enggak? Gila kah kamu? Oh, ini jelas ada ya gitu. Nah, selama ini ya berarti kita artinya ditumpuk, ada usaha untuk menumpuk agar mempercayai Tuhan yang justru mempercayai itu akan jadi label, jadi penghambat, penglimitasi. Tapi paradoksnya begini, apakah salah? Enggak, sebenarnya enggak begitu salah. Karena kalau kita lihat dari kepercayaan, tradisi, latar belakang, masyarakat dari dulu itu memang butuh sesuatu yang disebut dengan doktrin, dengan dogma. Untuk salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas frekuensi kesadarannya. Gitu ya. Nama YouTubeku hanya kesadaran. Hanya kesadaran. Nah, jadi ketika kita sudah sadar ya, yang tadi dogma, doktrin itu ya, ketika jadi dogma sebenarnya itu nggak perlu. Ya, tapi ini paradoksnya, kamu nggak akan bisa bilang ke gini, kayak begini,
kalau memang orang-orang belum siap. Nggak mungkin, jangan deh. Percaya sama aku, dia harus berada dalam ruang lingkup dogma. Karena memang begitu, dia masih membutuhkan Tuhan sosok. Loh, kalau Tuhan bukan sosok, aku jadi cemas dong. Masa siapa yang memberikan aku petunjuk? Siapa yang memberikan aku wahyu? Siapa yang memberikan aku ya apa mengabulkan doaku? Ya, karena Tuhan itu untuk mengisi kebutuhan psikologis bagi seseorang yang memang butuh otoritas tertinggi. Dan itu dari dulu sampai sekarang ya pasti ada. Makanya dari dulu ketika orang-orang yang punya kesadaran masih untuk mempercayai sesuatu dan latar belakangnya memang harus begitu, ya kan? Bukan berarti yang diajarkan atau pemahaman orang-orang master kesadaran yang tercerahkan itu salah, tapi berdasarkan ruang, waktu, konsep yang mereka bisa berikan untuk membuat masyarakatnya berkembang dari segi kesadarannya. Makanya kita juga berproses di sini. Apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa jadi berubah di masa depan dengan kesadaran yang lebih simple. Gimana bisa jadinya enak, enjoy, lebih nyaman. Gimana melihat Tuhan, pertanyaan bagus, kita akan jawab pokoknya pada malam hari ini. Nanti akan ngerti. Kalau kalau nggak ngerti tuh, sebenarnya berarti itu masih spinning. Spinning tuh muter di pikiran. Ini pertanyaannya bagus, jadi semakin banyak pertanyaan tuh pertanyaan munculin aja sekarang. Gimana cara melihat Tuhan? Karena kita akan bahas pada malam hari ini, siapa yang menciptakan Tuhan? Siapa yang menciptakan Tuhan? Kalau Tuhan menciptakan segala sesuatu, berarti siapa yang menciptakan Tuhan? Atau ada pertanyaan lagi, ya. Kalau Tuhan Maha Kuasa, bisakah Dia menciptakan batu yang sangat-sangat besar itu sampai Dia sendiri tidak mampu mengangkatnya? Bayangin ya, pikiran nih, dijawab salah, ya. Ketika dia jawab bisa, maka Tuhan jadi ada yang lebih kuasa daripada Tuhan. Ketika tidak dijawab salah, berarti Tuhan tidak maha kuasa. Bagus sekali, tidak diciptakan. Cara menenangkan pikiran gimana kak? Oke, sebenarnya pembahasannya bukan pada malam hari ini karena aku hari ini mau fokus ke Tuhan dulu nih. Sebelum-sebelumnya sudah kita bahas tentang cara menenangkan pikiran. Ya, paling 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 penting, paling pertama ya sebenarnya sadar sih. Sadar kita adalah ruang kesadaran itu. Karena kalau aku nggak mau bahas ke yang lain dulu, biar kita fokus di Tuhan dulu pada malam hari ini. Ya cara mengalami Tuhan. Oke. Ya jadi gini, ya berarti gini. Tanpa sadar kita jadi buta. Ya. Dengan kita fokus pada objek, pada keadaan. Ini jebakannya. Ini jebakannya. Oke. Ketika kamu bilang percaya, ya, maka seolah-olah kamu nggak percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan karena tidak mengalaminya sendiri. Nah, kan mulai ada tidak berawal tidak berakhir. Dah ini kan mulai ini kesadaran kan. Ya, tapi gimana kita aplikasinya, prakteknya. Jadi hanya mereka yang buta, yang butuh percaya kalau matahari itu ada. Makanya, tapi nggak salah kalau kamu ditanya Tuhan itu ada percaya, nggak salah. Tapi ini sebagai batin sekarang, sebagai referensi untuk kesadaran bahwa bagi mereka yang buta, kalau ditanya Tuhan, percaya nggak kamu? Percaya. Itu buta. Karena mengalami apa adanya, ya, kita jadi apa adanya sebenarnya kalau mengalaminya secara langsung ketuhanan itu. Ternyata yang jadi objek, problem objek di kepala itu ternyata selama ini hasil dari doktrin, dogma, limitasi yang kira kita jadi sulit untuk mengalami Tuhan. Nah, akhirnya ya ada paradoks juga di sini. Kenapa kepercayaan ini bisa terjadi? Tadi kita udah bahas mulai dari pikiran, sifat alami pikiran, mencari makna, mencari tujuan, bertahan hidup, itu sifat dari mekanisme pikiran. Bayangin ya, ketika masyarakat itu butuh sosial, butuh adaptasi, kan butuh kelompok, butuh power, butuh otoritas. Jadi ya, makanya Tuhan dulu digambarkan dengan sosok yang paling tinggi, paling kuasa, melebihi raja-raja, yaitu tujuannya adalah untuk mengisi psikologisnya. Bukan berarti kita sekarang nggak butuh Tuhan. Gini ya, makanya ini
Pelan-pelan ya, biar nggak salah paham. Aku akan mulai dari kalimat bahwa kalau kamu mengamati pikiran, ya, pikiran itu harus selalu ada alasan, ya. Dia harus selalu ada tujuan. Misalnya, kenapa kamu kerja? Kenapa kamu menikah? Waalaikumsalam ya. Kenapa kamu begini dan begitu? Kalau makanya pikiran tuh letakkan pada tempatnya. Pikiran itu, ya. Pikiran, ya kita ada percikannya. Pikiran itu kalau nggak disesuaikan pada lokasinya tuh gini, pikiran itu fungsinya untuk mekanis, matematis, dan teknis. Kalau tidak ditempatkan pada situ, itu kacau luar biasa. Yang masalah adalah ketika pikiran digunakan untuk memaknai Tuhan. Makanya gini, kalau tanpa alasan itu aneh sekarang dan dari dulu bahwa kamu ngapain sih hidup? Alasan hidup apa? Ibadah supaya masuk surga. Oke ya, ngerti kan? Jadi ada sebuah alasan yang memang itu adalah mekanisme pikiran. Untuk apa aku bernafas? Untuk apa aku menderita? Untuk apa ya Tuhan? Untuk apa aku hidup? Bermuara ke satu tujuan, semua jawaban itu, coba deh, semua jawaban yang hasil daripada pertanyaan itu, aku menderita buat apa, aku dilahirkan kenapa, aku hidup kenapa, satu, Tuhan, selesai. Apakah begitu? Apakah cukup sampai di situ? Makanya, makanya ada filsafat, teman-teman. Nah, kesadaran bukan filsafat. Karena kita di kesadaran tidak akan memfilsafati sesuatu. Sadaran membiarkan apa adanya. Semua segala sesuatu itu apa adanya. Bukan difilsafati. Difilsafati itu karena mekanisme pikiran. Pikiran yang terus menjawab Tuhan di mana, Tuhan ada di mana, kita percikan Tuhan. Yang mana itu nggak salah, karena itu bagian daripada gerakan kesadaran dari Tuhan. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya sebelum menjawab semua pertanyaan dan memberikan pernyataan bahwa kita adalah percikan Tuhan, Allah ada di dalam kesadaran kita, yang paling penting adalah coba, apa yang paling dilekatkan dari konsep Tuhan itu ke dalam pikirannya kita? Itu dulu. Karena dia melekat dengan pikiran nih. Dia melekat dengan pikiran. Nah, jadi kayak apa makna dunia? Semua dirangkum. Semua kenapa diciptakan dunia ini, semesta dan realitas ini. Nah, semua itu coba sadari dulu bahwa Tuhan itu dimaknai dengan pikiran. Mau langsung dan tidak langsung itu pasti dengan pikiran. Makanya gini, kita kan selama ini bahas nih, kita bukan pikiran, kita bukan perasaan, kita bukan kata-kata. Bukan kata-kata dari pikiran ini. Kata-kata coba letaknya hanya pada kata-kata narasi ini. Inilah kata-kata. Kita bukan kata-kata, kita bukan pikiran. Ya, aku dan dirinya. Oke, kita akan lanjut loh sebelum ini. Akhirnya ketika Tuhan dimaknai dengan pikiran, pasti apa? Hasilnya ambigu, pasti. Paradoks, kontradiktif. Makanya begini, kitab suci itu kadang-kadang ya, bahkan bukan kadang-kadang lagi. Kenapa banyak sekali kitab suci yang paradoks? Karena itu kata-kata. Bukan tentang kesadarannya. Jadi kalau kamu bisa mengambil kesadaran dan hikmah dari semua yang dijabarkan, entah dari kitab suci, dari nabi, dari tercerahkan, itu kamu selesai. Kamu berdamai dengan diri sendiri. Tapi kan kenapa banyak orang sekarang konflik? Karena hanya fokus di narasi, kata-kata, dan menganggap Tuhan itu sosok. Kalau tidak begini ya begitu. Kalau misalnya tidak mengerjakan ini dihukum. Ada Tuhan yang menghukum. Nah, inilah yang masalah, paradoksnya. Tadi ya, Tuhan menciptakan sesuatu. Jadi siapa yang menciptakan Tuhan? Itu makna di pikiran. Itu paradoks. Jadi kalau Tuhan aja ya, Tuhan ini masih konsep di kepala. Kalau Tuhan aja nggak bisa dimaknai dengan pikiran, apalagi diri sama diri atau kesadaran ini. Karena kesadaran melampaui pikiran.
Kesadaran itu mengamati pikiran. Karena kita tahu kita bukan pikiran. Nggak pusing kan? Enak ya? Lanjut ya. Jadi, kita langsung pada kesadaran ya. Kalau dari kesadaran, tidak ada yang menciptakan. Tidak ada Tuhan yang menciptakan. Why? Kenapa? Coba sekarang sadari itu. Coba, apa maksud daripada tidak ada Tuhan yang menciptakan? Apa yang muncul di kepalamu itu? Apa yang muncul di pikiran itu? Masa iya? Hah? Kan segala sesuatu diciptakan Tuhan. Tuhan sumber segala sesuatu. Tuhan sumber awal dari semuanya. Kalau nggak disadari, ya kamu akan terjebak pada pikiran. Karena itu mekanismenya pikiran. Karena pikiran tidak bisa memahami tentang ini. Tentang yang dari kata-kata bahwa Tuhan tidak menciptakan. Makanya berarti kalau Tuhan tidak menciptakan, berarti Tuhan juga tidak diciptakan. Makanya gini ya, uh, ada yang disebut dengan anak Tuhan gitu kan. Ada yang pernah ini nggak, di kejawen itu, Tuhan itu ada keluarga Tuhan. Wah, ini kan kita hanya menyaksikan ya. Mungkin nanti aku akan bahas komennya satu-satu ya, tapi aku bahas dulu biar nggak lupa. Jadi konsep keluarga Tuhan. Ini ceritanya kan dari kejawen itu ada bapak punya anak, Sang Hyang A. Terus anaknya dari Sang Hyang A namanya B punya anak namanya Sang Hyang C. Itu buat apa sih? Buat dipahami sama pikiran itu doang. Makanya nggak salah kalau misalnya banyak orang yang ada memang yang menggambar, ada yang memang mematung. Itu ekspresi daripada pikirannya saja. Tapi menariknya bahwa eh, Nabi Muhammad ya, itu sampai saking gimana ya mau menjelaskan Tuhan yang sebenarnya Tuhan tuh meliputi segala sesuatu. Makanya disebut dengan zat, zat. Mengenal Tuhan pakai pikiran juga ya, Kak. Mengenal Tuhannya bukan dengan pikiran. Kalau mengenal konsep Tuhan itu dengan pikiran. Nanti ada satu kata yang memang sebenarnya lebih tepat dibanding dengan Tuhan. Kalau memang pasti, Tuhan itu pasti memang larinya ke pikiran. Pasti. Pasti. Pasti begitu kepikiran. Makanya kita bahas nih pelan-pelan. Tapi aku mau etre-etre apa ya? Mau bombardir dulu nih kepalamu ini. Kepala nih. Yang tadi tuh. Saking ingin mengendalikan eksistensi, yang mana Tuhan atau segala sesuatu hanyalah eksistensi itu sendiri. Tanpa sadar, kita tidak menyadari itu tuh pikiran. Sampai ingin mengendalikan Tuhan, memaknai Tuhan. Oh Tuhanku, Tuhan yang ini. Kayaknya paling gampang tuh zat sampai begitu. Dan akhirnya muncullah filsafat, disebutlah dengan namanya ilmu teologi. Theo itu Tuhan, logi itu logos, ilmu tentang Tuhan. Itu pikiran. Gak ada masalah dengan teologi, tapi sadari coba pikirannya. Nah selama ini, terjebak nggak di situ? Terjebak nggak di pikiran? Sampai ada ilmu teologi, ada filsafat. Nah sekarang gini lah, ini gini ya, pakai pikiran juga. Memang kita itu pasti bahas pakai pikiran, tapi pikiran itu untuk dilampaui, untuk disadari. Nah sekarang gini, misal, semua di dunia ini, misal adalah kucing, ya, adalah kucing. Kamu, aku, semua, kalian kucing. Apakah Tuhan kita, ya, adalah sosok kucing besar di atas sana? Kalau kita semua kucing, yang duduk di singgah sana, yang mengatur segalanya.
Gila kan pikiran itu? Itu contoh. Jadi inilah sebabnya kita nggak bisa memahami Tuhan dengan pikiran. Karena pasti pikiran memfilsafati Tuhan. Nah, nah nih ya, karena kita manusia, di pikiran pasti apa yang muncul? Kalau tadi sosoknya kucing, kalau manusia, karena kita ngalami sebagai manusia, kita bukan ngalami bunga, kita bukan ngalami pohon, karena kita ngalami manusia sekarang. Kalau tidak disadari pikirannya, pasti muncul sosok apa? Sosok orang gede. Gini deh, nih ya. Jadi kuncinya, kenapa dalam kesadaran Tuhan itu tidak ada? Nah, kata Tuhan terus tidak ada, ini sebenarnya adalah kesatuan. Tuhan tuh ya ketiadaan, Tuhan tuh tidak ada. Tapi disalahpahami sama pikiran, kalau Tuhan tidak ada sama dengan absennya Tuhan itu. Lalu kemana? Nah, bingung kan pikiran kan? Jadi kayak Tuhan tidak ada, lalu di mana? Ada Tuhan itu. Nggak ada. Dia langsung berpikir bahwa ada. Padahal maksudnya nggak gitu. Tuhan tuh tidak ada. Nah, ini baru fase awal nih. Baru fase awal. Karena kalau dalam kesadaran Tuhan tuh tidak ada, dia ada pasti hasilnya dari pikiran. Pikiran lahir kepercayaan. Yang mana ini ketika disalahpahami dan terus dijadikan kambing hitam, dijadikan ini ya, bukan kambing hitam, kayak dimanfaatkan, yaitu jadilah sebuah struktur organisasi, lembaga, otoritas yang dalam label agama. Dan itu bahaya. Makanya kesadaran tuh ya simple, apa adanya, jelas, Tuhan nggak ada. Nah, ya kalau kesadaran semesta ini nggak berawal dan tidak berakhir, ya berarti segala sesuatu sudah eksistensi, sudah kesejatian itu sendiri. Bahkan, ya, eh, manusia nggak ada, ya semesta tetap berjalan. Kenapa sih sok-sokan kayak manusia tuh yang diciptakan, manusia tuh khusus untuk ini dan begitu. Itu pikiran ego doang. Tanpa manusia itu sama seperti dinosaurus yang udah punah itu. Manusia punah ya punah, tapi semua segala sesuatunya tetap berjalan eksistensinya. Walaupun tanpa pengalaman realitas manusia. Segala sesuatu tetap bergerak, energi tetap bertransformasi, termasuk yang di dalamnya yang kita maksud tuh kematian dan kehidupan. Nah, makanya dalam istilah-istilah spiritual tadi kan, dalam semuanya ini namanya samudra keheningan, lautan, ya. Kita hanyalah tetesan air dari lautan kehidupan dalam zat, ya, nur ilahi. Makanya tadi yang dibilang, aku kesadaran, aku Allah, aku Tuhan. Nah, kata-kata itu berbahaya. Apakah kita bisa bertemu dengan Tuhan di akhir? Nih, aku langsung jawab ya. Gini, ini sama pertanyaan seperti apakah kita bisa bertemu dengan diri di akhir? Mau kemana? Ngapain ketemu di akhir? Memangnya dia atau Tuhan tuh di akhir gitu. Akhir yang mana? Yang mana akhirnya? Sementara dalam kesadaran tidak ada segala sesuatu yang berakhir. Jadi mungkin itu pikiranmu. Ada pikiran yang ingin mengakhiri dan punya dogma bahwa segala sesuatu ada akhirnya. Ya akhir bagi pikiranmu, akhir bagi ego. Makanya ego tuh paling takut kiamat. Bukan kiamat semesta yang hancur, tapi kiamat ego itu sendiri. Karena ketika kiamat, maka dia bangkit sebagai kesadaran. Aku pengen bahas akhirat, tapi nanti dulu ya. Oke lah, akhirat ya. Akhirat itu dalam kesadaran adalah sebuah kondisi. Kondisi di mana akhirat itu sebenarnya ketika kita sudah bertemu dengan kesadaran, maksudnya diri kita yang sejati, itulah akhirat. Karena kita mengalami kiamat. Kondisi surga dan neraka, itulah akhirat. Jadi, kamu nggak perlu tunggu nanti melihat realitas dalam keadaan yang menderita atau bahagia. Itu sekarang. Kamu tahu bahwa kamu itu surga atau neraka. Oke, tapi itu skip dulu. Awas, nanti terlalu jauh surga dan neraka. Aku mau bahas masih sebelum tadi
surga neraka, masih tentang Tuhan, ya. Makanya tadi ngomong akhirat itu pasti karena pikiran kita berpikir itu dualitas, dualitas. Ya, dualitas tuh pasti akan menganggap bahwa kapan semua ini berakhir? Kapan? Terus sampai bukan hanya tentang akhir. Apakah ada lautan lain di luar sana? Oke ya. Nah, jadi untuk memahami Tuhan, ya sebenarnya makanya gini, ini kan kata-kata Allah tidak butuh sholatmu, tapi dia butuh dimuliakan. Lah, ini bahaya sekali. Ini bahaya. Allah tidak butuh, ini paradoks. Allah tidak butuh sholatmu, tapi dia butuh dimuliakan. Dia butuh dimuliakan. Itu paradoks, itu bahaya sekali. Dia butuh dimuliakan. Dia butuh, tanda tanya. Oke, jangan jauh-jauh dulu. Makanya harus di sini, harus stay dulu, harus sadar di sini dulu sekarang sebelum jauh kemana-mana, sebelum bahas konsep. Makanya tadi aku bilang untuk memahami Tuhan, ya penggal dulu kepala, penggal dulu, taruh kepalanya. Makanya dalam tasawuf tuh makrifat itu, ya penggal dulu kepalanya, karena kita nggak bisa mengalami, kita tuh nggak akan bisa sadar dengan kepala, bukan dengan kepala jawabannya, tapi hanya dengan pengalaman. Nah, pengalaman itu gimana? Ini namanya dengan penyaksian. Makanya kalau dalam Islam nih ya, apa yang paling pertama? Aku bersaksi. Tahu nggak penyaksian tuh level terakhir sebelum dapat pencerahan? Sebelum penyaksian itu ada pengenalan, pengalaman dari pengenalan, barulah pengalaman, barulah penyadaran, barulah penyaksian. Jangankan bersaksi, la ilaha illallah, mau bersaksi. Kamu pengenalan aja belum. Gimana ceritanya? Pengalaman. Baru dari pengenalan, pengalaman, baru penyadaran. Nah, ini semua yang kita bahas. Nah, termasuk penghancuran ego, kiamat. Tapi yang paling dekat, ini kan banyak nih. Ada nanti kalau dibedah-bedah lagi tuh banyak. Dari penyaksian baru nanti pencerahan. Ini 5 konsep atau 5 fase yang aku sering secara umumnya. Karena kalau dibedah lagi banyak. Pengenalan, penyadaran. Pengenalan itu apa? Ini 1, 2, 3, 4. Tentang blueprint, tentang ini. Kan banyak. Terus baru penyadaran. Menyadari pikiran, emosi, sensasi, segala macam itu. Barulah pengalaman, mengalami. Dari mengalami, baru penyaksian. Penyaksian itu terakhir. Makanya awaluddin marifatullah, awal beragama, awal mula beragama yang mengenal Tuhan, mengenal Allah. Ma'rifatullah itu, ma'rifatnya kalau dalam Islam ya, tapi aku nggak mau bahas dulu nih. Nah kan belum tentu semua di sini Islam. Itu, jadi terakhir penyaksian itu. Sekarang penyaksian hanya sekedar kata-kata. Dan bahkan bahayanya adalah yang penting kamu bersyahadat. Syahadat pakai kata-kata katanya. Itu bahaya. Oke ya, kita lanjut. Jadi untuk memahami Tuhan silahkan penggal dulu kepala. Memang nggak pakai kepala, nggak mungkin pakai kepala. Elesa karep bukan? Oke ya. Ini kakak ingat kalau misalnya di sini mungkin yang belajar tasawuf marifat, mungkin ya kalau misalnya dalam Yahudi juga ada yang namanya Ka'bah, itu silahkan. Semua poin itu kita akan dalam wujud daripada kesadaran. Ya, pancung kepala. Literal juga sampai makanya kan pemahaman-pemahaman begini orang-orang yang dulu kan sampai dikepenggal kepalanya beneran. Tahu sih Siti Jenar nggak? Atau Al-Halaj gitu. Itu karena memang ini pemahaman atau memang bukan sebenarnya bukan pemahaman tapi pengalaman sudah berkesadaran yang kalau masyarakat yang belum siap ini akan sangat berbahaya berbahaya bagi kedua belah sisi baik dari masyarakat dan baik untuk si yang pemateri atau penyampainya. Nah, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan menyembah di Mekah itu nanti kita merucutnya ke agama. Karena ingat aku dari awal bilang bahwa ini tentang kesadaran dulu ya sebelum pertanyaan kemana-mana. Kayak tadi konsep di kepala itu harus segera disadari.
Ntar ada captcha ini aku. Jadi, aku kembalikan lagi disclaimer kembali bahwa ini pembahasannya kesadaran. Walaupun tadi aku ada pakai agama, itu referensi karena kita kan pasti familiar dengan itu. Biar ada contoh. Tapi kita kembalikan lagi ke kesadaran, oke? Okay? Makanya gini, setiap meditasi fokusnya itu kan pada pikiran. Hilangkan nafsu, hilangkan ego, ya kan? Apapun itu semua. Ya, nih. Mulai kan kasihat Tuhan alamu dengan segenap akal bunimu, cara merasakan kesadaran jiwa. Ini udah, kita mau kembali lagi ya. Karena semua yang tadi disebutkan, termasuk sosok, itu di kepala. Sosok bukan hanya tentang sosok Tuhan, tapi termasuk keinginan. Keinginan, pencarian itu di kepala. Ketika aku memfilsafati Tuhan, ya, saat itu juga aku sedang memperkosa Tuhan kan. Oke, tadi aku bilang. Jinla. Oke ya, lanjut. Jadi, semakin kita memfilsafati, kita akan semakin jauh. Jauh dengan Tuhan itu sendiri. Makanya jelas ya, kalau misalnya dalam kesadaran dibilang Tuhan itu fiktif. Ini bahaya banget kalau misalnya dipotong terus aku bilang Tuhan itu fiktif. Nggak ngelihat secara keseluruhan itu bahaya. Sebenarnya tadi kita kalau aku bahas sedikit ya, nggak apa-apa ya izin tadi. Surga dan neraka, kehidupan mati itu untuk memang mengisi kebutuhan psikis kita. Psikis. Karena aku belajar psikologi, aku belajar bahwa segala sesuatu yang disebut dengan pikiran, mind, mental itu butuh validasi. Ya, itu sangat-sangat butuh validasi. Jadi untuk mengisi kebutuhan psikologi, kita harus tahu adanya sebuah surga, ada sebuah tujuan. Nah sekarang kita coba alami apa adanya. Ini sekarang aku bahas kesadarannya ya. Oke ya, aku udah bahas tadi dogma sama doktrinnya. Di kesadaran, kita mengalami hidup untuk menerima apa adanya. Artinya begini, hidup tanpa arti. Nah sekarang aku tanya ke kalian, ada nggak di sini yang bisa hidup tanpa arti? Coba, aku tanya itu dulu, ya. Ada nggak di sini yang hidup tanpa harapan, hidup tanpa arti, hidup, ya hidup. Emang itu tujuan hidup apa? Ya hidup. Mengapa lagi? Nah, tapi ini susah untuk dipikiran nggak akan terima. Karena banyak dari kita, ya, mungkin banyak dari kalian itu, ya, untuk mengalami hidup, untuk menjalani hidup tanpa makna itu susah. Makanya Tuhan sosok itu perlu. Tuhan sosok itu perlu. Karena untuk apa? Untuk apa? Untuk menjawab saat orang membutuhkan otoritas tertinggi. Membutuhkan sosok yang bisa mengatur hidupnya. Karena itu penting. Gak mungkin misalnya dia langsung bisa menerima hidup adalah eksistensi, adalah kesadaran, adalah keniscayaan, adalah kehakikatan. Ketika kamu memaknai hidup, paradoksnya di situ. Makanya muncullah iblis, muncullah baik dan buruk. Kalau dimaknai Tuhan, Tuhan itu adalah yang baik, maka butuhlah sosok iblis. Padahal kalau kita pakai logika, kalau Tuhan segala sesuatu, kalau dia maha baik, maka dia juga maha jahat. Coba disadari aja, nggak usah mencoba memahami. Jadi, wes nggak apa-apa, santai. Jadi, tapi karena sosok Tuhan itu sangat tinggi, maksudnya kalau di pikiran itu dia yang disembah, nggak mungkin dong Tuhan maha jahat. Jadi harus ada kambing hitam, tumbal, dialah iblis. Kalau dari kesadaran, iblis tuh ada. Namanya eksistensi, frekuensi, vibrasi yang sangat rendah, yang membuat manusia tuh sangat kacau pikirannya. Yang akhirnya dia itu berada dalam tekanan pola hidup yang membahayakan, sampai akhirnya dia apatis dan bahkan depresi, bunuh diri. Itulah iblis. Nah, makanya kalau hidup masih belum belum menerima eksistensi, itu pasti akan cenderung
terjebak di dualitas. Ada kambing hitam yang disalahkan, ketika hidup tidak sesuai berjalan, ya, tidak berjalan sesuai dengan ekspektasinya. Karena itu ada keinginan, ada nafsu. Mulai dia menyalahkan iblis, iblis nggak mempan, Tuhan yang salah. Tuhan nih, Tuhan kenapa aku begini dan begitu. Bingung lagi pikirannya, karena itulah mekanisme pikiran hanya di sebatas di situ. Entah Tuhan disalah-salahkan, iblis yang disalah-salahkan. Nah, kita balik lagi, kesadaran bahas eksistensi. Ya, eksistensi yang telah selesai. Jadi segala sesuatu ini sudah sempurna, sudah eksis, artinya sudah selesai, sudah terjadi. Segala sesuatunya, surga, neraka, kebaikan, keburukan, nuansa spektrumnya itu sudah selesai. Free will kita, multiverse itu semua udah ada. Ada frekuensi dan vibrasi dari kesadaranmu, ada state of being yang tinggal mengarahkan kamu tuh maunya kemana. Dengan proses, itulah kesadarannya. Karena segala sesuatu udah selesai, hanya ada di sekarang, momen present ini. Yang kamu tinggal tarik, mau kemana, dari kesadaranmu. Nah itu, tapi kita nggak bahas di situ, sekarang, malam ini. Yang tadi, yang multiverse, yang kesadaran, bla bla. Pokoknya, gampangnya adalah tentang kesadaran yang bisa kamu sadari saat ini. Oke, kita cepetin. Narasi, disadari dulu. Karena ini urusan batin. Ketika kamu, gampangnya gini tadi, ketika kamu sudah selesai, pancarannya keluar. Mas, oke misalnya nih, aku ditanya, apakah bisa semua orang berkesadaran, lalu Tuhan itu tidak ada? Dari awal emang ada Tuhan. Kalau berkesadaran, jelas langsung. Itu nggak perlu dipertanyakan. Seperti yang tadi aku awal bilang tadi, buat apa percaya sama Tuhan? Yang percaya hanya orang yang buta. Seperti dia bilang bahwa mau percaya bahwa matahari itu ada apa enggak. Dia tanya, Tuhan tuh, matahari itu ada apa enggak? Nah, kita kasih contoh nih, aku kasih contoh. Tentang proses bahwa kamu waktu masih kecil, kita semua nih, perlu nggak sosok ayah waktu kecil? Butuh ya, butuh ayah. Karena harus ada validasi yang mengisi inner child-nya kita. Jadi nganggap sosok ayah tuh yang paling kuat, paling strong, paling perkasa. Tapi seiring berjalannya waktu, yang tadi kita paling anggap bisa melindungi, kan lama-lama tuh luntur. Karena kita semakin menerima kesadaran kita tumbuh. Oh, ternyata ayahku juga manusia biasa. Nah sekarang, kalau kita dalam wujud Tuhan itu, tanpa disadari kita nganggap wujudnya pasti yang maha perkasa, yang kuat. Seperti tadi lah, ada ayah. Tapi ini beda, gambarannya memang beda di kepala, tapi wujudnya tetap sama. Sosoknya itu. Jadi, bagi yang berproses secara psikologi ini penting untuk dijalani. Wujudnya Tuhan disosokkan seperti manusia, karena kita ngalami manusia. Coba pohon. Kalau kita tikus, masa Tuhan adalah sosok tikus besar di singgasana di atas sana gitu, yang ngatur-ngatur kita. Jadi nggak salah ya. Jadi nggak salah, ingat nih ya. Nah iya bener nih. Ini sudah selesai, kita tinggal liburan saja. Tapi ya kita bahas prosesnya, biar gampang. Jadi nggak salah ya. Ada gambaran dewa, dewi, itu untuk ngisi psikologis. Bahkan termasuk ada larangan untuk menggambar Tuhan, mensosokkan Tuhan. Tapi tetap aja sama, dia munculnya sosok di pikiran, sama aja. Nih, oke. Aku kasih contoh gampang. Kalau kamu Islam, ketika kamu berdoa, ya, berdoa, lalu terkabul doa itu. Seakan-akan ada nggak bayangan bahwa Allah itu sedang memberi rezeki dengan tangannya, ya kan? Beri rezeki, dikasih. Itu muncul memang di kepala. Terus Kristen Katolik, karena dulu aku kecil tuh
eee, lingkunganku memang Katolik. Jadi ada gini, bayangkan Tuhan itu sedang memelukmu, dipeluk. Bayangkan, pikiran kan? Bayangkan Tuhan Tuhan bisa dipeluk, Tuhan bisa memeluk. Tapi itu bayangan, itu pembayangkan. Nah, kalau kita sekarang mengkerucut lagi, dari Tuhan, ada surga, ya kalau kalau surga nih, dari konteks latar belakang Islam, sorry karena ini harus jadi contoh, kalau enggak tuh nggak paham, susah untuk dipahami. Apa surgamu? Sekarang aku tanya. Nah, dengan latar belakang misalnya Islam, dulu tuh punya punya namanya masa jahiliyah, ya. Jadi ada banyak budak yang nafsunya tuh nggak terselesaikan. Budak gimana dia bisa beli sementara dia budak? Nggak mungkin. Jadi ada makanya surga itu bidadari agar bisa apa? Nge-seks dengan cewek, perempuan, wanita. Yang mana ingat, dalam kesadaran ini kita bukan ngejek, ini bukan ngerendahin, itu wajar. Kita menyadari, kita tuh menerima bahwa ada memang sebuah wilayah atau memang sebuah realitas begitu. Yang makanya kita nggak boleh ngejudge, kita jangan menghakimi, karena kita nggak tahu kalau kita berada di zaman pada saat itu, kita bakal jadi apa. Makanya untuk mengisi identitas, karena ingat ya, Nabi Muhammad itu merubah jahiliyah hanya dalam waktu 22 tahun. Lah Indonesia dari zaman merdeka nggak berubah-berubah, koruptornya makin banyak. Tapi makanya beliau tuh punya jangka panjang visi. Ya. Terus kalau untuk perempuan, apakah surgamu yang perempuan itu shopping? Jadi surganya tuh bisa belanja. Wah, tanpa henti, puas. Itu surga tuh kondisi. Tapi kalau di agama jangan bahas gini dong, bahaya. Nggak boleh. Agama ya tempatkan pada agama. Tapi ini kita bahas esensi kesadarannya. Aku tuh sering ini ya, sering lihat komen, sering lihat konten itu. Pancagila, satu, keuangan yang Maha Esa. Wah, sekarang Tuhannya uang. Oke, kita kembali, intermezzo aja. I am that I am. Itu kalau istilah Musa. Musa bilang, penggalah kepalamu supaya mengenal aku yang sebenarnya aku. Wah, artinya gini kan, aku yang sebenarnya aku, I am that I am, itu sebenarnya udah, nih, kamu udah dikasih tuh, Tuhan. Makanya kalau surga dan neraka itu terciptanya dari kebudayaan, dari pikiran, latar belakang wilayah. Itu. Nggak akan bisa membeli budak perempuan, nggak mungkin. Dia budak gimana, jangankan eh, kawin, nikah itu susah. Dan masa itu banyak sekali. Dan karena kita nggak merasakan kondisi itu, tolong jangan melabeli, jangan menghakimi, jangan menurunkan level frekuensi kesadaran kita yang memang itu adalah sebuah eksistensi yang apa adanya. Saking susahnya mungkin ya, memang Nabi Muhammad tuh menjelaskan Tuhan, ya itulah zat. Apa itu? Ya ini, nggak bisa jelasin. Kalau kita tuh ngalami ya ini. Diibaratkan ya kesadaran, awareness, consciousness, pure consciousness, apapun itu nggak penting. Nggak penting. Enggak deh kok kamu mikir sampai ke sana. Ya nggak penting, emang nggak penting. Udah. Jadi segala sesuatu paling penting untuk mengalami Tuhan ya ke dalam diri dulu. Ke dalam dulu. Nih, ke dalam. Bukan keluar. Nanti jadi sosok, jadi gambar. Makanya dalam makrifat segala sesuatu adalah wajah Tuhan. Berarti segala sesuatu itu wujudnya Tuhan. Maksudnya gimana? Ini ada hal yang harus dipahami, ada yang harus disadari. Konsekuensi dari kata Tuhan, ini yang harus dipahami, konsekuensinya. Setelah kamu paham konsekuensi kata Tuhan, barulah kita sadari, oke? Karena ketika kita paham
konsekuensi dari kata Tuhan pasti sosok. Oke ya, udah paham sampai sini? Berarti setiap orang punya sosok Tuhan yang berbeda. Ini pahami. Kita nggak ngomong sadar dulu. Pahami aja. Setiap orang punya sosok Tuhan yang berbeda di kepala. Makanya konflik kalau bertentangan. Karena sosok itu pasti subjek yang paling kita cintai. Siapa yang paling kita cintai? Ya diri sendiri. Ya sendiri-sendiri. Oke, kita masuk. Jadi sekarang, Mas, kalau nggak ada kata Tuhan atau Tuhan itu berbahaya, jadi nyebutnya apa dong? Kalau nggak Tuhan, ya sebutnya adalah ketuhanan. Ketuhanan, ya ketuhanan. Jadi bayangin ya ketuhanan. Kalau misalnya susah, jangan nyebut kesadaran deh. Nggak usah nyebut kesadaran. Apa itu kesadaran? Apa yang di benakmu kalau misalnya tentang ketuhanan? Hilang nggak sosoknya? Emang bisa sosokkan ketuhanan? Misalnya, kebolpenan. Ya, hilang. Jadi bukan Tuhan, tapi ketuhanan. Yang ada kualitasnya. Ketika kamu mengalami ketuhanan, kamu akan jauh-jauh merasakan mengalami esensi ketuhanan itu. Kamu bisa merayakan, kamu bisa tercerahkan, kamu bisa menangis. Ternyata ini loh rasanya yang saking nyamannya, saking damainya, saking nikmatnya. Makanya sampai Rumi itu berputar-putar tari Darwis itu saking dia tercerahkan, dia melampaui ekspresinya dengan menari berputar-putar. Karena ketika kamu mengalami ketuhanan itu sangat-sangat gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi Tuhan itu benda. Benda tuh jadi sosok. Kayak pulpen ini. Tapi kalau kebulpenan ya, apa kebulpenan? Makanya ya ketuhanan sekarang mulai kita. Tapi kalau kamu nggak masalah dengan menyebut Tuhan, dan kamu sudah sadar karena sudah sadar bahwa, oke, aku biasa menyebut Tuhan, tapi maksudnya adalah ketuhanan, nggak apa-apa. Tapi ini bahaya. Nggak perlu kita nyebut kata Tuhan karena efek sampingnya tuh jadinya sosok, jadi benda aja. Kalau kalau ketuhanan itu kan kualitas, adjektif, ya mengalami ketuhanan jadinya. Enak kan jadinya kalau kita bahas ketuhanan. Jadi katanya tuh godliness, ketuhanan. Nah, sekarang caranya gimana? Karena kita sudah ada di sebenarnya udah kita menyesuaikan, shifting dengan dari kata Tuhan ke ketuhanan itu sebenarnya sudah punya nilai, punya sadar. Sudah oh iya, sekarang sebenarnya ketuhanan. Gampang sebenarnya kalau misalnya kamu sering praktek, kamu coba totalitas amati dirimu sendiri. Alami diri kita. Alami, bukan si ini, bukan si kayak kita nih ada tubuh, ada wujud enggak. Coba kamu alami diri sendiri. Ya salah satunya dengan meditasi, tapi meditasi hanya alat bukan tujuan. Kamu alami diri sendiri, kamu alami secara total diri yang kamu sebut diri ini. Dengan bernafas, dengan tenang, dengan damai. Itu kamu akan bertemu dengan kesejatian itu. Jadi totalitas. Jadi selama ini hidup tuh ngapain? Yang ngalami diri sendiri itu. Kalau teman itu cuma satu, kalau ketuhanan kesannya kayak gimana gitu. Nggak enak jadinya. Ya nggak apa-apa kalau misalnya bagimu cocok pakai kata Tuhan, ya gunakan kata Tuhan.
Karena ke Tuhan masih nggak enak kan? Ya nggak apa-apa. Makanya tadi di awal, di tengah-tengah aku bilang bahwa kalau misalnya masih membutuhkan Tuhan sosok, ya nggak apa-apa di situ. Pakailah kata Tuhan dan kamu masih mensosokkan Tuhan. Berarti kebutuhanmu di situ dan itu sama sekali nggak ada masalah. Tidak ada yang salah. Lah kalau nggak ada yang salah, ngapain bahas-bahas gini? Ngapain bahas kesadaran ketuhanan? Sekarang kalau kita pakai jangka panjang, pakai yang lebih besar dari frekuensi kualitas kesadaran lagi, sampai kapan kita mau terjebak pada doktrin, pada dogma, sementara kita punya potensi, punya kekosongan. Nggak bisa ngasih duit dong kalau ketuhanan. Pikiranku udah mulai kemana-mana. Wah, yang ini, yang itu. Ada. Aduh, tapi itu nggak usah lah. Menghakimi. Jadi penghakiman. Dah aku juga sadari aja. Pelepasan emosi. Karena yang jelas, ini tentang diri sendiri. Diri pribadi. Sama hidup ya kita ngalami apa yang ngalami diri sendiri. Dan yang bisa kita alami ya diri sendiri. Kamu nggak bisa ngalami aku dong. Ngapain juga. Kamu yang ngalami diri sendiri. Nah itu doang sebenarnya. Makanya pembahasan dengan kata-kata itu selalu bias. Itu selalu bisa disalahpahami. Kalau dari dulu orang-orang tercerahkan, guru-guru ya, para master kesadaran itu selalu hanya bilang praktekkan, praktek. Ketika ada murid bertanya, kamu praktekkan ini, tanpa banyak tanya, muridnya langsung mengikuti. Walaupun itu terkesan mirip dogma, tapi praktek itu, kalau misalnya dari kesadaran, dan dia mulai menerima hasilnya, saat itu dia tersadarkan, maka selesai prakteknya dia. Selesai dengan semua rutinitas dogma dan doktrinnya. Masalahnya adalah ketika seseorang terjebak pada praktek itu, ritual itu, dan dia tidak memahami dan mengalami dirinya sendiri, tidak mengalami esensinya. Terus sekarang intinya gimana, Kang? Nah, sekarang apa yang ingin kamu tanyakan? Kalau misalnya inti, selesai tapi bingung kalau ditanya. Belum paham yang ngalami diri. Nah, sekarang poin ini pertanyaannya sama. Terus sekarang intinya gimana? Ya, belum paham yang ngalami diri. Oke, sebenarnya ini basic tapi bagus banget pertanyaannya. Terima kasih. Kita akan mulai dari yang namanya kita sadar kita bukan pikiran itu. Ya. Kita bukan perasaan, kita bukan sensasi. Selama ini kita tuh jarang praktek pasti. Karena jarang praktek, maka yang muncul hanyalah pikiran. Nah, terima kasih Kak Nalfiah ya. Tuh, salah satunya dengan cara mengalami ketuhanan dengan meditasi, dengan hening, dan mengalami diri itu. Makanya, ya praktek. Apa yang bisa ku kata-katakan selain daripada kata-kata ini sendiri, yang kata-kata semakin banyak dikata-katakan, jadinya narasi. Oke, yang paling simpel, paling gampang, nggak tahu yang dipraktekkan. Contoh nih ya, gampang. Kalau ini paling gampang nih. Setiap hari, dalam kehidupan sehari-hari, suka emosi nggak? Suka nggak? Suka kepancing emosi nggak? Bukan hanya tentang marah, tapi kita coba marah dulu. Suka ke-trigger nggak? Suka marah nggak? Suka jengkel? Suka kesel nggak? Apa kayak ngelihat berita kayak sering, oke, ya kan? Entah kita ngelihat berita isinya koruptor, negara ini mau dibawa kemana, ya suka ya. Nah, sering kan? Itu saya itu. Jadi gini, kalau dari kesadaran, semua itu tidak ada yang salah. Dan semua itu jangan sampai dengan tiga ini. Jangan sampai. Satu, jangan sampai ditekan, jangan sampai di-repress, ditekan terus kalau kita emosi. Kita tekan terus, kita kayak "Oh, sabar, sabar, yang penting aku sabar." Itu ditekan, nggak boleh. Yang kedua, dilarikan. Ya, dilarikan. Kita tuh dilarikan tuh dilampiaskan. Dilampiaskan. Kita marah jadi ke benda, ya, ke mana, pokoknya akhirnya ke benda.
terus nanti jadi banting, apapun itu, ya kan? Sampai akhirnya ya nanti nyesel sendiri, bahkan kalau misalnya emosi sama orang sampai mukul gitu. Ya itu bahayanya ketika kita tidak bisa dan memang sering banget ya kita tidak mengalami ruang dari emosi itu sendiri. Ya kan? Nah, karena kita sering, jadi contoh-contohnya kita gampang nggak dengan contoh-contoh itu, kita ngelihat berita atau kita jengkel sama atasan. Nah, ya kan? Bener. Nah, makanya sebenarnya prakteknya tuh dalam kehidupan sehari-hari aja, nggak usah jauh-jauh. Aku mau meditasi, aku mau begini begitu. Makanya paling gampang, coba kita lihat apa yang kita lakukan sehari-hari. Pasti ada emosi. Nah, itu baru emosi satu, yang negatif, yang marah, yang sedih, yang jengkel. Yang khawatir terus-menerus, "Ah, khawatir besok aku gimana? Ah, aku sekarang lagi kena hutang. Ah, aku sekarang sedang tertimbun masalah." Muncul nggak rasa khawatir? Muncul nggak semua sensasi itu? Nah, itu baru satu, itu namanya di emosi negatif. Ada lagi emosi positif, senang, bahagia. Yang mana sebelum kita ngomongin emosi bahagia, kita coba fokus dulu ke sini. Nah, yang namanya di kesadaran nanti, ya kan, malah kembali ke masa lalu, ke masa depan, khawatir masa depan, menyesal di masa lalu. Nah, jadi sebenarnya solusinya tetap sama, mau kamu bahagia, mau kamu nanti mau dicintai itu, dan bahkan yang sedih, marah, jengkel, dendam, depresi, khawatir, itu satu, kita menyadari ruang emosi itu. Kita bukan emosi itu, kita yang sadar, kita yang tahu, kita yang mengalami emosi itu. Bisa dipahami nggak? Jadi, kita yang sadar, kita yang mengalami semua emosi itu. Karena kita bukan emosi itu. Selama ini, kita menganggap bahwa ketika aku emosi, aku jadi ke-trigger, aku yang melekat dengan emosi itu. Padahal bukan. Kenapa begitu? Karena itu namanya automatic program yang dibiasakan dari kecil. Karena kita pikir kita adalah itu, jadi terbiasa, terbawa terus sampai dewasa. Sampai akhirnya kita sedikit kesel, langsung ke-trigger. Dan itu jadi pola. Dan pola itu membahayakan. Misalnya, pola-pola yang merusak, pola-pola termasuk pola kemiskinan, pola kekurangan, itu termasuk. Jadi, sekarang gimana caranya? Caranya adalah dengan sadar dan membebaskan diri dari semua pola itu. Dan kalau udah bebas, ya selesai. Kalau udah bebas kan artinya yang tadi misalnya dari rasa kekurangan, dia terbebas dari rasa kekurangan, ngalir, begitu aja, enjoy, bahagia, damai. Nah, itu sebenarnya. Jadi caranya adalah menyadari, atau kalau misalnya susah nyadari apa menyadari? Melepaskan. Misalnya jadi kamu anggap emosi itu ya sebuah objek yang pekat, yang menggumpal tadi. Kamu izinkan, kamu memutuskan untuk melepaskan kemelekatan atau pendaman emosi itu. Ya, nah ini caranya. Cara ngebebasinnya gimana? Biar nggak kayak gitu. Nah, ini jadi ya, pasti dari perasaan muncul pikiran. Oke? Dari perasaan muncul pikiran, dan pikiran tuh ngaduk-ngaduk tadi perasaannya. Jadi muncul tayangan-tayangan yang nggak enak itu. Caranya tadi, dengan kita sadar, misalnya kita lagi emosi nih, lagi marah tadi, lagi jengkel. Diam sejenak, sekarang izinkan. Aku mau melepaskan emosi marah ini. Biarkan sejenak, bisa nggak? Bisa. Mau? Aku mau ya. Apakah aku, karena kita bertanya ke diri sendiri, diri si ego itu juga, dia butuh validasi. Tanyakan, apakah aku mau? Jawab mau. Kapan? Sekarang. Nanti level dia yang tinggi, dia turun. Nah, menariknya adalah semakin kamu sering mempraktekkan ini, kamu akan semakin mundur ke latar belakang, ke realitas kesadaranmu. Ya, itu salah satu teknik namanya Sedona Method. Nah, ada lagi yang namanya letting in dari Tara Brach yang menyadari itu. Nah, sekarang kalau menjawab bagaimana meditasi pemula, salah satu dari
yang disebut dengan letting go, Sedona method, letting in, itu salah satu dari meditasi. Kalaupun misalnya tadi ribet dengan pakai kalimat begini begitu, cukup diam, amati nafas, 5 menit cukup. Saat kamu sedang dalam kondisi spontan mengingat kejadian gak enak di masa lalu, dari masa lalu, atau khawatir tentang masa depan, cukup 5 menit, praktekkan. Tutup mata boleh, buka mata, mengamat apa yang kalau buka mata ngamati, kamu nggak fokus ke sini, tapi kamu fokus keluar. Jadi kayak matamu tuh mata luas. Kamu mandang ke depan, tapi kamu bahkan bisa ngeliat samping-samping begini. Nah gitu. Dan dibiasakan itu sampai akhirnya terbiasa. Jadi kamu akan sadar, halo tes, kedengeran suara. Kayak suaranya. Ya. Tes, 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 tes. Suara hilang ya? Oh, halo. Halo, halo, tes. Suara? Suara kecil ya? Iya, nggak tahu nih mic-nya tadi. Tiba-tiba rusak gitu. Oke ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai ke praktek yang penting. Jadi yang tadi selanjutin meditasi yang pemula gimana? Nah, itu dia, ini bagus banget. Tapi biasanya kok ngelamun tuh malah mikirnya ke masa depan. Nah, itu tadi khawatir yang muncul kan? Ketika khawatir yang muncul, disadari. Atau gini, semua itu kumpulkan dalam satu momen. Satu momen di mana kamu mikirin itu semua, tapi di 5 menit itu aja. Mohon maaf teman-temannya kok mic-nya nih tiba-tiba padahal rusak. Coba aku restart dulu bentar. Tes, tes, tes. Aku pakai mic satunya lagi. Yang ini rusak kayaknya. Oke, kita lanjut ya. Jadi, apa ada lagi nggak pertanyaan? Oke, Tio. Tarik dan tahan nafas nggak saat meditasi? Kalau untuk pemula, nggak perlu untuk yang tarik terus ditahan. Jadi, menurutku dari semua meditasi yang aku udah jalani itu, ya, meditasi ini paling penting kamu hanya fokus di aliran masuk dan keluar. Karena kalau di teknik yang nafas itu nanti berbeda hasil. Itu kayak seperti untuk mengisi kundalini, untuk mengisi energi itu lebih ke healing. Tapi kalau ini untuk tadi masalahnya khawatir masa depan, kecemasan, ketakutan, itu cukup mengamati 2 titik nafas. Tarik yang panjang sampai full dan hembuskan. Dan ini bukan dengan pernafasan dada.
Kalau kamu nafas dada, itu artinya masih stres. Ini nafas diafragma. Diafragma tuh nafas perut. Cara stabil nafas ke jantung jika memang kamu dalam kondisi stres. Jadi gini ya, nih. Stres itu tanpa sadar. Depresi itu tanpa sadar. Itu mekanisme bawah sadar. Yang dia itu memicu stimulus dalam otak, dalam tubuh. Meningkatkan kortisol. Dan akhirnya semua peredaran jantungmu, napasmu, aliran darah itu jadi nggak stabil. Makanya bisa muncul penyakit psikosomatis. Segera untuk sadari setiap sensasi yang muncul dari pikiran dan perasaan itu. Sebenarnya semua praktek ini itu nanti ujungnya ya mengalami kesadaran atau ketuhanan. Jadi makanya semua pertanyaan tadi itu lenyap. Lenyap yang tadi Tuhan diciptakan. Karena kamu mengalami, oh ternyata bukan semua itu. Pertanyaan itu nggak pernah ada. Pertanyaan itu hanya dibuat-buat oleh pikiran karena dia khawatir tentang masa depan yang belum terjadi. Padahal kalau kita sudah mengalami itu semua, itu nggak perlu khawatir. Kamu sudah beriman dalam tanda kutip. Iman di sini definisinya berbeda dengan iman di agama. Iman di kesadaran tuh kamu benar-benar mengalaminya. Nah, kalau meditasi itu kan cuma diam, terus fokusnya kemana? Nggak fokus. Fokus itu fiksasi, justru malah kaku. Fokus itu pikiran. Ketika kamu memfokuskan sesuatu, itu pikiran. Meditasi, justru kamu kembali ke ground state, meditatif. Dimana kamu tuh nggak fokus. Kamu itu apa adanya. Kamu tuh keheningan yang tahu, yang sadar, yang sedang mengalami semua ini. Sensasi, nuansa, dari apapun yang kamu sedang jalani. Jadi nggak fokus. Ketika kamu fokus, kamu mikir lagi. Mikir meditasi gimana. Tegang lagi. Sakit lagi. Pundaknya, lehernya tegang lagi, kaku lagi. Sebenarnya nggak fokus ya. Bahasa enaknya tuh membiarkan apa adanya. Membiarkan dirimu sendiri ini apa adanya. Yang sadar, yang damai. Nganget. Ya, kalau misalnya pun tadi paling gampang tuh menyadari semua emosi yang muncul di kehidupan sehari-hari. Karena misalnya mau meditasi, nggak ada waktu, susah, ribet, capek, susah. Ya udah, setiap hari itu yang kamu ngeliat berita, yang kamu konsumsi konten, itu biasa dan bisa dilakukan. Karena ya boro-boro untuk ngalami Tuhan, bicara tentang ketuhanan. Tapi selama ini yang membatasi diri kita nempel, membeku, melekat. Setiap orang mengalami ketuhanan berbeda-beda pengalamannya karena kalau dari kesadaran, ketuhanan itu sendiri yang mewujud dan mengalami nuansa sensasi kesadaran atau ketuhanan untuk merasakan dirinya sendiri dari versi masing-masing perbedaan itu. Ya, sebenarnya fokus itu agar kita tuh lebih memiam, akhirnya membuat kita tuh lebih sadar. Sebenarnya tuh lebih sadar. Kalau memang kata-katanya itu fokus, tapi kalau menurutku ya, hanya sadari. Takutnya kalau pakai kata fokus, ya, memang fokus tuh pikiran lagi. Ya benar ya, yang penting tuh hanya menyadari tarikan dan hembusan. Boleh pejam mata, boleh enggak. Tapi memang pejam mata tuh paling mudah dan lebih bagus di awal. Kalau aku kemarin kan ngeliatin ada yang berantem tuh kan. Aku ngamati gitu. Pakai mata kosong tuh. Oh gitu. Sampai nggak ada pikiran apa-apa lagi di pikiranku itu. Nggak ada yang muncul. Berantem orang berantem aja gitu. Aku sekarang nginget aja kejadiannya, tapi sensasi nggak muncul.
Oh, nanti ada yang lerai kan? Oh ya, gitu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya membiasakan diri agar kita yang sadar pikiran, bukan kita sebaliknya. Bersaksi yang mana nih? Bersaksi ya menyaksikan pikiran dan menyaksikan perasaan. Bengong itu sebenarnya justru melamun. Melamun tuh karena kamu fokus pada pikiran, larut. Ngelarut pada pikiran tertentu. Itu bengong. Makanya dipanggil-panggil, Mas, Mas. Baru tepuk sadar, balik lagi sadarnya. Oh, karena kalau bengong, itu kamu pasti mikirin sesuatu. Tapi kalau sadar, itu sadar. Dipanggil juga tahu sadar lagi dipanggil. Kalau meditasi tertidur enak kan? Tadi lagi meditasi tidur nggak apa-apa. Kan enak, ikut ya nggak apa-apa. Nanti coba lagi meditasinya. Makanya 5 menit aja cukup sebenarnya. Tapi baru semenit tidur ya udah capek berarti. Oke, bikin video. Sebenarnya aku ada video, tapi itu memang video untuk meditasi Kundalini. Nanti ku buat lagi deh ya video teknik meditasi yang pemula. Oke, siap. Nanti aku buatin. Beda pengamat sama penyaksi nggak ada bedanya sebenarnya. Itu di kata-kata aja. Kalau mungkin gini ya, kalau ada yang namanya pengamat, ada yang diamati. Tapi ini bahasa kesadaran. Ada pengamat, ada yang mengamati, ada yang diamati. Kalau di penyaksian itu hanya murni penyaksian, nggak ada yang disaksikan dan nggak ada penyaksi. Yang ada hanya penyaksian itu sendiri. Tapi kalau sekarang jangan ribet-ribet deh, nggak usah capek mikirin yang nggak ada bedanya mau ngamat mau penyaksian. Karena ini jangan sampai pengamatan, penyaksian dulu, minimal pengalaman dulu, mengalami. Nah, sebelum pengalaman, penyadaran ya tadi, pengenalan siapa diri kita, yang aku ini apa, bukan si pikiran, bukan perasaan, bukan tubuh, itu pengenalan dasar. Mau nanti baca buku, diri kamu yang subjek meta apapun itu kan ada tuh nanti human design blueprint. Oh, aku ciri-ciri hokinya di sini. Ada ini begitu. Itu pengenalan yang beda lagi. Itu pakai nomor, pakai. Terus mengenali aku introvert, extrovert. Ini itu karakter nah ya, karakter tubuh, karakter emosi. Itu pengenalan. Itu membantu juga. Tapi pengenalan itu nggak cukup ketika kamu nggak sampai di penyadaran. Nah, penyadaran itu ketika kamu bisa merasakan totalitas dari pikiran dan emosi itu penyadaran. Nah, setelah kamu sadar, ya pengalaman. Jadi kamu mengalami itu semua sebagai ruang dari nuansa emosi yang terjadi. Nah, ketika kamu sudah mengalami ruang itu, itulah yang disebut dengan pengamatan. Itu nanti kamu sampai di penyaksian. Gampang sebenarnya, simple. Cuman pikiran itu biasanya menunda-nunda sampai akhirnya dia itu ngapain praktek. Jadi pikirin aja. Jadi bertanya terus, nggak akan praktek. Itu biasanya yang jadi masalah pikiran. Ya, oke, kita kembali lagi ke basic settingan pembahasan kesadaran yang praktek aja karena tadi kayaknya memang sebenarnya aku malas keluar-keluar tentang Tuhan, tapi ya udahlah ya, udah terjadi, sudah ada kesadaran yang meningkat secara signifikan juga dan kita sudah berada di kondisi situasi dan pada malam hari ini. Terima kasih Kang, sama-sama. Salam juga saya dari Pontianak. Terima kasih Bang inisial A, Bang A dari Blitar. Sebagai penutup mungkin ya, berarti tadi memang sebenarnya Tuhan tuh bukan untuk ditanyakan kesimpulannya bahwa Tuhan itu kehakikatan dan segala suatu perwujudan daripada ketuhanan itu ya esensinya adalah diri kita sendiri. Nah, tapi ini sangat berbahaya ketika dipahami dari Tuhan yang sosok. Bukan berarti akhirnya ketika sadar tidak beragama. Beragama ya silakan beragama, karena itu merupakan esensi daripada perjalanan
kesadaran setiap individu. Beragama, beribadah, nggak ada yang salah dengan semua itu. Cuman paling penting adalah tidak menghakimi, tidak menjudge tentang keyakinan orang lain. Bang, maksud duduk lotus gimana? Duduk lotus tuh itu, duduk yang bunga itu. Dia ada duduk lotus penuh, ada setengah lotus. Nanti Bang Agung aku buatin ya videonya ya. Jadi silakan ikuti akun aku ini. Nanti aku buatin video yang duduk lotus meditasi pemula secepatnya. Kak, bagaimana menyikapi anak 21 nggak percaya Tuhan? Oke, ini menarik. Terima kasih pertanyaannya. Nah, dia nggak percaya Tuhan. Yang paling penting, tentang Tuhan itu, ada nggak kebencian? Ada nggak kekecewaan terhadap sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat ini? Apakah dia dengan Tuhan seakan-akan membenci, seakan-akan marah, karena keadaan sangat menyakitkan? Itu yang paling penting. Bukan soal percaya atau tidak. Karena percaya atau tidak, itu nanti hanya sebuah ekspresi dari emosinya. Karena ekspresi itu terbentuk dari perasaan, dan perasaan itu dari pendaman. Nah, sebenarnya yang sangat penting untuk kita sadari ya pendaman itu. Makanya di kesadaran, pembahasan kita dengan Tuhan tuh segera apa? Sebenarnya sudah selesai. Semuanya tuh udah kejawab. Karena semuanya sudah terjadi saat ini sekarang. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita melihat dan responnya dia terhadap Tuhan bagaimana. Aku nggak percaya Tuhan. Karena Tuhan tuh nggak ada. Kenapa? Buktinya koruptor hidup. Nah itu. Oh, mungkin gini ya. Ada satu nih yang menarik. Tadi, surga dan neraka. Mas, saya aku ditanya. Kalau neraka itu nggak ada, jadi koruptor itu mau kemana hidupnya? Enak-enak aja hidupnya gitu. Udah korupsi, enak-enakan gitu. Pertama ya, jawabannya gini. Apakah dia enak? Kedua, semua rasa kekurangan itu yang menyebabkan dia korupsi. Semua perasaan itu. Dia menderita sebenarnya. Jadi dia penuh dengan rasa kekurangan. Yang ketiga, jawaban dari kesadaran adalah bukan tentang korupsi si koruptornya, ya. Jadi gini, coba aku baca data dulu nih, ya tentang eh, kayak kalau nggak salah tuh aku ada, oh, jadi aku kayak ngeliat berita, ya, durian, ikan, yang jatuh dari truk dari perjalanan itu diambil-ambilin sama masyarakat. Nah, sebenarnya kalau dari kesadaran tuh ya, kan ada namanya kolektif, individu ke kolektif, itu kesadarannya. Jadi pemimpin itu cerminan dari mayoritas masyarakatnya. Jadi jangan salahkan kenapa di Indonesia banyak korupsi. Ya karena memang itu naturalnya, kesejatian itu hukum semestanya. Kenapa bisa begitu? Yang karena di bawahnya masyarakatnya lebih banyak yang begitu. Jadi itu bukan soal surga dan neraka nanti setelah mati, tapi sekarang saja kenapa bisa begitu? Ya karena kesadaran kolektifnya rendah, sangat-sangat minim, sehingga menciptakan rasa ketakutan, kekurangan, akhirnya kalau dia sudah punya uang, punya jabatan, dia akan terus merasa kekurangan, ngambil terus, ngambil terus. Coba lihat dengan orang-orang yang kesadaran frekuensinya tinggi. Di Finlandia, Norwegia, Irlandia, Denmark, Swiss. Nol, zero kriminalitas. Mereka sangat bahagia walaupun tidak percaya agama. Kenapa begitu? Karena latar belakang agama pun itu tujuannya untuk membahagiakan masyarakat sesuai dari latar belakang konteks dan tempatnya pada saat itu. Makanya orang-orang tercelahkan yang disebut dengan nabi, yang disebut dengan Buddha, itu mereka bisa menyampaikan kesadarannya, tapi disalahpahami oleh pengikutnya. Yang itu wajar juga. Tapi ingat esensinya tadi, untuk kebahagiaan. Ada sebuah kebahagiaan yang dicapai ketika kita berkesadaran.
Masalahnya adalah ini bukan soal surga dan neraka. Memang ada kehidupan setelah kematian itu ada dibahas di kesadaran. Ada semua itu. Jelas. Tapi jangan ngomong soal surga dan neraka dulu pada saat menghakimi koruptor segala macam. Ini cuma soal kondisi karena kamu tinggalnya di sini. Itu cerminan. Ya coba jadilah warga negara di negara maju itu. Bahagia. Nah, jadi bukan soal kayak seakan-akan mencoba menghibur diri kayak nanti oh nggak apa-apa di sini susah, yang penting nanti bahagia di surga. Itu kamu mendam perasaan yang justru jadi label, sebuah pendaman ketakutan, kekhawatiran, sebuah pendaman keinginan yang itu sebenarnya emosi negatif. Jadi lihat dari kesadarannya, kenapa bisa kok nggak adil, kok orang-orang yang ini jahat dan segala macam. Coba lihat sekitar dulu dari kesadaran kolektifnya. Makanya ada live begini. Salah satu tujuannya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran kolektif. Karena ngaruh. Energi itu sangat mempengaruhi. Walaupun kita nggak tahu, kita nggak tampak, kayaknya seakan-akan hanya kita yang belajar. Misalkan mungkin yang hadir hanya satu orang pada malam hari ini. Itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena energi itu begitu. Akan ada pergerakan. Entah nanti di mana gitu akan ada pembangkitan kesadaran yang bahkan nggak ada hubungannya dengan kita. Ya memang begitu, itulah cara kerja hukum semesta. Jadi apalagi dengan kita sering, dengan kita tuh terus melakukan praktek penyadaran, penyaksian, apapun lah ya mungkin dibahas tentang ketuhanan ini, dia akan semakin banyak yang tersadarkan. Dan memang kita lihat secara signifikan kok banyak yang sekarang tersedarkan kok. Walaupun mungkin pelan-pelan, kayak nggak kelihatan. Tapi tetap ada hasilnya. Bang mau tanya tentang cahaya, dua yang muncul saat meditasi. Cahaya itu fenomena. Karena pikiran itu masih melekat dengan semua fenomena. Abaikan, bukan abaikan ya. Amati saja, karena cahaya itu hanyalah fenomena. Yang penting noumenanya. Ketika kamu sadar bahwa kamu adalah yang mengamati, kamu adalah kesadaran, kamu adalah noumena. Segala fenomena jadi biasa saja. Nggak perlu ada yang paling penting ketika uh, cahaya itu muncul, apa yang kamu rasakan? Sensasinya, pikirannya. Ketika masih ada sensasi, entah itu bahagia atau sedih, itu yang disadari. Karena itu biasa. Ketika ada mukjizat atau ada keajaiban yang kita alami, itu biasa sebenarnya. Jangan sampai jadi pendaman lagi. Ketika, oh aku bisa begini, aku bisa begitu. Aku sakti ya, mendem. Nanti jadi pendaman lagi. Jadi, disadari saja, jika ada kemelekatan emosi tentang apapun yang muncul dari fenomena itu, ya sadari saja. Itu biasa. Karena yang kita sadari nanti adalah keheningan di balik munculnya cahaya-cahaya itu. Baik Bang, siap. Terima kasih. Sama-sama. Oke ya. Tadi yang menyikapi anak 21 tahun, tambahan lagi adalah kalau dari kita, dari misalnya dari sebagai orang tuanya, sadari saja. Sadari kita bahwa eh, menerimanya dulu, menerima kondisi, ya. Tapi bukan berusaha menerima. Kadang yang jadi masalah kita berusaha ikhlas, nggak usah. Kalau memang nggak ikhlas, ya totalitas saja rasain dulu. Tapi saat saat sudah memang waktunya untuk lepas, untuk misalnya jangan diekspresikan kayak untuk dilampiaskan, tapi memang untuk disadari saja. Ketika memang kesalnya, geramnya, itu biasa saja sebenarnya. Dibiasakan, karena ya untuk mengalami semua ruang daripada nuansa realitas ini, bukankah memang kita sudah disediakan semua itu? Yang seakan-akan menyedihkan, yang kelihatannya ini menyenangkan, yaitu semua kita sikapi secara total.
bukan kita kembalikan lagi ke dalam sebagai pendaman. Karena percaya nggak percaya itu sebenarnya kita nggak tahu kan orang lain tuh percaya apa. Dia mungkin bilang, eee, mulutnya bilang percaya, seperti yang tadi dibilang di awal sebenarnya bahas ketuhanan yang di awal tuh, kita nggak mungkin percaya Tuhan, kalau percaya itu sama dengan buta. Tapi ya, sudah selesai kan pembahasan itu. Kalau yang untuk umum, sadari saja, netralisir perasaan kita terhadap yang kita labeli tidak percaya Tuhan. Udah begitu aja. Ya Kak, dia bilang, Bunda marah. Saya bilang enggak ya. Yang paling penting itu, kita sadar, kita nyaman dengan perasaan itu. Bukan berusaha nyaman. Kalau misalnya muncul perasaan tidak nyaman, berarti itu hanyalah tanda untuk kita menyadari sensasi emosi yang kita alami. Ya gitu aja. Oke ya, mungkin ada part 2-nya nanti. Kalau misalnya ini aku gak ada masalah apa. Mungkin nanti pembahasan selanjutnya kayak manunggaling gitu ya. Manunggaling kawula Gusti, pembahasan-pembahasan yang begitu. Jadi pembahasan kali ini ya udah cukup ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak mungkin aku tutup dulu pada malam hari ini. Terima kasih bagi yang telah menonton live ini sampai akhir. Siap. Jadi semoga kita semua selalu sadar, karena yang paling penting sadar. Ketika kita sadar, kita tahu bahwa ada baik, ada buruk, sama-sama. Jadi, dan memang akan ada pengaruhnya semua yang kita lakukan ini. Walaupun kayaknya sekedar fenomena yang kita nggak tahu selama ini, tapi tetap ada pengaruhnya. Itu yang penting. Energi itu, oke, kesimpulannya ya. Tapi sebenarnya udah kesimpulannya. Kesimpulannya ya udah nih, aku rangkum jadi sedikit aja. Kesimpulannya pada malam hari ini, ketika kamu ya menyadari ruangnya, ruang untuk mengalami sensasi yang kamu alami selama ini, pikiran, perasaan, emosi, marah, sedih, senang, jengkel, depresi, kekhawatiran, ketakutan, ketika kamu menyadari ruang itu, ya kamu adalah diri. Diri itu ya ketuhanan itu sendiri. So, udah gitu aja kesimpulannya. Tapi kalau belum sampai di situ, ya belum mengalami itu ya berarti tinggal dipraktekkan yang awal-awal itu, mengalami kesadaran ketuhanan, mengalami semua sensasi yang kamu alami secara total. Udah gitu ya. Oke ya, aku tutup. Terima kasih, sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. See you later, bye-bye.